Selamat pagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, firman Tuhan dari Injil Matius pasal 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Demikian firman Tuhan. Melalui firman Tuhan hari ini, kita melihat bagaimana hati Yesus tergerak oleh belas kasihan ketika ia melihat orang banyak yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Gambarannya begitu menyentuh Yesus yang adalah Sang Gembala Agung. Tidak hanya melihat kondisi fisik mereka, tetapi ia melihat lebih dalam hingga ke kebutuhan rohani dan emosional mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang dapat membimbing, mengarahkan, dan menyembuhkan mereka, bukan hanya dari penyakit fisik, tetapi dari kekosongan rohani dan ketidakpastian hidup. Yesus melihat penderitaan dan kebutuhan umat manusia dan hatinya tidak diam. Ia tergerak oleh belas kasihan yang mendalam. Kata tergerak di sini menunjukkan bahwa belas kasih Yesus bukan sekedar rasa iba atau kasihan yang pasif, tetapi sebuah dorongan yang menghasilkan tindakan. Yesus tidak hanya melihat penderitaan mereka dari kejauhan, tetapi ia turun tangan, menyentuh mereka, menyembuhkan mereka, dan memberikan hidup yang baru. Salah satu hal yang luar biasa tentang Yesus adalah cara ia melihat orang lain. Yesus tidak hanya melihat orang banyak sebagai angka atau kelompok, tetapi ia melihat setiap individu dengan hati yang penuh belas kasih. Ia melihat ketidakberdayaan mereka, kebingungan, dan kebutuhan mendalam mereka akan seorang pemimpin rohani. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita melihat orang-orang yang mungkin tampak baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya mereka lelah dan terlantar secara rohani, seperti domba tanpa gembala. Apakah kita seperti Yesus, juga tergerak oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan orang lain? Mari kita belajar untuk melihat dengan cara Yesus, melihat lebih dalam, di luar permukaan, untuk benar-benar memahami kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Yesus tidak hanya merasakan belas kasihan, tetapi juga bertindak berdasarkan belas kasihan itu. Ia menyembuhkan orang sakit, mengusir roh jahat, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Belas kasihan yang Yesus rasakan tidak berdiam diri. Kasihnya menggerakkan dia untuk melayani dan menyentuh kehidupan mereka yang terlantar. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, kita sering merasa kasihan terhadap orang-orang yang kita lihat dalam kesulitan. Tetapi apakah belas kasihan kita menghasilkan tindakan nyata? Bagaimana kita bisa menjadi saluran kasih Tuhan bagi mereka yang membutuhkan di sekitar kita? Bisa jadi dengan tindakan sederhana seperti mendengarkan, mendoakan, atau memberikan bantuan materi bagi mereka yang sedang dalam kesulitan. Yesus menggambarkan orang banyak ini sebagai domba yang tidak bergembala. Domba tanpa gembala tidak memiliki arah, rentan dengan bahaya, dan seringkali berakhir dalam kesesatan. Mereka membutuhkan seorang pemimpin, seorang gembala yang bisa menuntun mereka ke padang yang hijau dan air yang tenang. Dalam keluarga kita, di tempat kerja, atau dalam komunitas gereja, mungkin ada orang-orang yang juga merasa seperti domba yang tidak bergembala. Mereka lelah, kebingungan, dan merasa terlantar. Tuhan memanggil kita untuk menjadi penolong bagi mereka, memberikan bimbingan rohani, dukungan emosional, dan hadir untuk menunjukkan jalan kepada Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Kristus. Apakah kita siap untuk menjadi gembala bagi orang-orang di sekitar kita, menunjukkan kasih Tuhan dan membawa mereka kepada terangnya? Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, Yesus adalah teladan utama kita dalam hal belas kasihan yang nyata dan penuh kasih. Ia melihat lebih dalam dari sekedar penampilan luar. Ia melihat hati dan kebutuhan terdalam manusia. Ketika kita melihat orang-orang yang lelah dan terlantar di sekitar kita, baik secara fisik, emosional maupun rohani, Tuhan memanggil kita untuk menjadi saluran kasih-Nya
dengan hati yang tergerak dan tindakan yang nyata. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk memberi kita mata yang peka dan hati yang tergerak oleh belas kasihan seperti Yesus, agar kita dapat menjadi gembala-gembala kecil bagi mereka yang membutuhkan bimbingan dan kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.